Baiklah, halo semuanya, perkenalkan saya Edgar Rimawan dengan NIM akhir 053 dari kelas B. Di sini saya akan menerangkan mengenai pembahasan materi sistem produksi pertanian berkelanjutan. Yang pertama mengenai pertanian presisi atau precision farming. Nah, kita harus mengetahui dulu definisinya, yaitu integrasi dan manajemen sistem pertanian berkelanjutan dengan memadupadankan teknologi modern dalam meningkatkan keuntungan atau profit serta mengurangi dampak lingkungan, dalam arti dampak lingkungan yang buruk ya. Atau dalam kata lain, secara sederhana, precision farming itu low input tetapi menghasilkan hasil yang optimal atau optimum. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Apakah pertanian presisi wajib menggunakan sensor seperti sensor cahaya, sensor suhu dan kelembapan dan lain sebagainya? Tentunya tidak, karena itu adalah hanya sebuah alat bantu saja dalam meningkatkan keakuratan atau akurasi dalam pertanian presisi. Contohnya adalah sistem pertanian subak yang ada di Bali. Di situ sudah diatur mulai dari keorganisasian, dan itu lahannya tidak dimiliki oleh individu, tetapi secara kelompok dalam penentuan irigasi, jumlah pupuk yang harus diberikan, pestisida, teknik HPT atau hama penyakit terpadu, yaitu penghindarannya sebagaimana secara akurat dan harus mengikuti hukum adat yang berlaku. Di situ juga disediakan pilar pertanian presisi. Yang pertama adalah right point atau hal yang benar ataupun yang benar secara akurasinya ya. Jadi harus dipertimbangkan juga takarannya berapa yang harus diberikan ke dalam sistem budidaya tersebut. Mulai dari takaran pupuk, takaran pestisida, takaran benih dalam satu lahan tersebut. Berikutnya adalah hal yang benar atau right thing, ataupun alat yang digunakan itu seperti apa. Contohnya kita bisa menggunakan alat bantu seperti sensor tadi, tetapi itu tidak hal yang utama karena itu alat bantu saja. Berikutnya adalah menggunakan sensor cahaya bisa, ataupun hal sebagainya. Berikutnya adalah right time atau di waktu yang tepat, yang dimana kita bisa melakukan sistem pertanian tersebut berdasarkan waktu yang tepat. Contohnya kita bisa menanam jagung pada musim kemarau, tidak mungkin pada saat musim penghujan saat membutuhkan air yang sedikit ya, karena tanaman jagung jika airnya banyak itu dapat menimbulkan penyakit, contohnya busuk akar, berbeda dengan tanaman padi yang memang kebutuhan airnya lebih banyak daripada tanaman jagung. Berikut adalah contoh dari pertanian presisi atau PFAL, yaitu Plant Factory with Artificial Light, yang dimana model pertama itu ada dengan bantuan cahaya matahari saja, namun ada alat bantunya hanya di ventilasi udara saja, yaitu menggunakan fan. Sedangkan yang B itu ada bantuan artificial light, yaitu pada malam hari ataupun saat mendung itu bisa dinyalakan, yaitu saat ketiadaan cahaya matahari. Namun toolsnya tetap sama, yaitu menggunakan pompa maupun pipa ataupun selang untuk mengalirkan larutan nutrisi ke setiap tanaman. Berikutnya adalah model ketiga menggunakan artificial light, ya, jadi full menggunakan cahaya buatan di dalam ruangan ya. Dan toolsnya itu lebih kompleks dan lebih banyak, yaitu dengan menggunakan air conditioner dalam mengontrol suhu kelembapan agar tanaman tersebut bisa hidup atau bertahan dalam kondisi iklim mikro tersebut. Nah, kelebihan dari kekurangan PFAL itu yang pertama adalah kelebihan, yaitu mampu berproduksi sepanjang tahun karena pengaturan iklim mikro yang telah dilakukan. Yang kedua, mampu menghasilkan produksi dan frekuensi panen yang lebih tinggi. Yang ketiga, memerlukan luasan yang relatif kecil. Dan yang keempat, ini sistem dapat lebih efisien dengan kombinasi hortikultur. Jadi tidak heran meskipun lahannya sempit tapi bisa digunakan ke atas bukan ke samping. Lalu yang kelima, produk yang lebih hemat, lebih sehat dan terbebas dari penggunaan pestisida. Bagaimana tidak? Karena controlling dalam ruangan tersebut menjadikan tanaman tersebut terbebas dari serangan OPT. Yang keenam adalah daya tahan produk itu lebih tinggi ya, karena apa? Terhindarnya penggunaan pestisida anorganik atau sintetik yang dapat mengancam daya tahan produk tersebut. Yang berikutnya adalah kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada segi konstruksi ya, yaitu fasilitas pengaturan ruangan dan sistem controlling maupun lain sebagainya. Yang kedua, memerlukan energi yang lebih tinggi, contohnya listrik. Yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus. Yang keempat, jenis tanaman yang ditanam itu terbatas karena rata-rata yang masih bisa dilakukan pada sistem ini adalah sayuran daun khususnya. Yang kelima adalah memerlukan perawatan
seperti pengaturan lingkungan, kandungan nutrisi karena untuk menyesuaikan iklim mikro yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Yang keenam, sterilisasi lingkungan dan alat agar tidak terjadi kontaminasi. Berikutnya adalah greenhouse. Ada dua gambar yang bisa dilihat. Yang pertama adalah berangkanya besi dan atapnya itu berbahan plastik. Nah, keunggulannya dalam mudah didapatkan karena banyak dijual belikan, tetapi juga kekurangannya adalah cepat mengalami overheat atau panas. Tipenya adalah flat arch, yaitu aliran udaranya itu lebih baik, jadi sirkulasi udaranya itu sangat bagus untuk pertukaran udara di dalamnya. Nah, ini cocok pada wilayah yang anginnya kencang ya, jadi tidak mudah rusak atau roboh kan terkena angin kencang. Berbeda yang gambar yang kedua, yaitu berangka besi meskipun kuat, tetapi atapnya berbahan kaca, sehingga membuatnya lebih mahal daripada yang pertama, tetapi dapat menyerap cahaya matahari sebanyak 80%, itu meningkatkan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman. Tipenya adalah multi-gable, yaitu hemat energi dan biaya, namun juga mengalami overheat, sehingga membutuhkan ventilasi yang banyak. Contohnya di atas itu ya, ada banyak ventilasi. Ya, berikutnya adalah mengenai urban farming. Yang pertama adalah hidroponik. Ada 4 sistem, yaitu NFT. Ini sistemnya menggunakan aliran air ya, yaitu dengan memompa larutan nutrisi, lalu sistemnya agak miring agar berbagi rata karena itu nutrien film. Jadi lapisan nutrisinya itu tipis sekali di bawah akar tanaman ataupun sumbu. Yang berikutnya adalah sistem wick. Ini memanfaatkan sistem kapilaritas dari sumbu. Yang berikutnya adalah aeroponics, itu menggunakan sistem kabut. Berikutnya adalah sistem DFT, yaitu menggunakan genangan air. Dan ini tidak memerlukan listrik yang banyak karena bisa menggunakan genangan air. Berikutnya adalah urban farming dari wall garden. Berikutnya adalah sistem integrasi dari mina padi, hidroponik, dan budidaya. Ini mengintegrasikan dengan perikanan dengan pertanian, yang dimana hasilnya tidak hanya dari pertanian saja, namun juga dari perikanan. Jadi dalam satu kali panen, padi bisa panen 2 kali dari sistem ikannya atau perikanannya. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan nila maupun ikan lele. Namun yang lebih tahan itu ikan lele, karena ikan lele mempunyai adaptasi lingkungan yang lebih bagus daripada ikan nila. Nah, berbeda dengan hidroponik, mina padi itu langsung pada lahan, sedangkan hidroponik itu memadupadakan sistem hidroponik dengan sistem perikanan. Nah, berbeda pula dengan budidaya, dari istilahnya itu budidaya di dalam ember, jadi memanfaatkan ember bekas ataupun ember yang baru, itu diberi dalam airnya itu larutan air yang berisi ikan seperti ikan nila ataupun ikan lele ataupun ikan jenis lain, yang tentunya harus lebih repot ya, karena 1 minggu sekali itu harus diganti airnya agar tidak terjadi kontaminan senyawa toksin, yaitu nitrat atau nitro kandungan NH4 yang dihasilkan oleh kotoran ikan yang dapat menjadi racun bagi tanaman yang dibudidayakan. Nah, rata-rata yang atau umum digunakan adalah tanaman kangkung karena lebih cepat tumbuh dan juga lebih tahan sekaman daripada tanaman pakcoy. Tanaman sayur lainnya. Nah, berikutnya adalah mengenai konsep dari pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama adalah sosial, kita bisa membangun SDM atau sumber daya manusia dalam menangani sistem pertanian berkelanjutan tersebut. Yang kedua adalah secara ekonomi, kita bisa meningkatkan profit atau keuntungan dari sistem pertanian berkelanjutan tersebut. Namun tentunya harus diingat, kita harus mengingat bahwa lingkungan juga harus dijaga, itu yang penting karena tidak berkelanjutan namanya apabila merusak lingkungan. Berikutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.